Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anakku semuanya yang ada di rumah, yang solih dan solihah. Jumpa lagi dengan Bu Erna. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tapi sebelumnya Bu Erna akan mengecek kegiatan kalian hari ini. Apakah kalian sudah melaksanakan Aji morning dan sholat duha? Pastikan ya, kalian sudah melaksanakannya. Kalau sudah, yuk kita semuanya belajar dengan Bu Erna, yaitu dengan materi Asmaul Husna. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap untuk belajar? Anak solih, siap. Oke. Baik, anak-anak, Asmaul Husna. Tentu kalian sudah tahu ya, apa itu Asmaul Husna? Pintar. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah berapa anak-anakku semuanya? Pintar, 99. Yang termasuk Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu ada 4 di pertemuan di kelas 6 ini, yaitu yang pertama tentang Al-Qawi, yang kedua Al-Hakim, yang ketiga Al-Musawwir, dan yang keempat Al-Qadir. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 Asmaul Husna terlebih dahulu. Oke? Lanjut ya. Baik. Asmaul Husna, biar cepat hafal, 4 Asmaul Husna itu, walaupun yang akan kita pelajari 2 terlebih dahulu, kita menyanyi ya. Oke, menyanyinya dengan lagu 2 mata saya. Dengarkan Bu Erna. 1, 2, 3. Al-Qawi artinya yang maha kuat. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Al-Musawwir artinya pembentuk rupa. Al-Qadir artinya yang maha kuasa. Sekali lagi ya. Al-Qawi artinya yang maha kuat. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Al-Musawwir artinya pembentuk rupa. Al-Qadir artinya yang maha kuasa. Nanti anak-anak silakan untuk menghafalkan dengan bernyanyi. Dengan teman-teman boleh, dengan adik boleh. Ya, lanjut. Baik anak-anak, kita akan mempelajari Asmaul yang pertama, yaitu adalah tentang Al-Qawi. Apa tadi Hayo artinya Al-Qawi? Pintar. Al-Qawi artinya adalah yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Tentu saja Allah yang maha perkasa. Kemudian, kekuatan itu hanya milik Allah, ya. Maksudnya yang maha kuat itu bahwa Allah itu yang satu, maha kuat lagi perkasa. Yang kedua, kekuatan itu dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah itu sempurna. Ya, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Yang ketiga artinya apa? Kekuatan Allah. Nah, ini tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Tadi Bu Erna sudah menyampaikan tidak ada yang menandingi. Artinya tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Kemudian yang keempat, Allah itu yang menganugerahkan kekuatan kepada makhluknya yang ada di dunia ini. Dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan ukurannya. Allah Maha tahu. Ya, anak-anakku semuanya. Kalau Allah yang memberi kekuatan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, tentunya Allah kekuatannya yang memang luar biasa ya. Karena dialah yang memberi kekuatan. Kalau yang memberi kekuatan tentu dia super kuat dan super hebat. Ya. Lanjut.
Nah, kita akan belajar tentang contohnya. Contohnya bahwa Allah Maha Al-Qawi dibuktikan dengan raksasa Jalut yang dapat dikalahkan oleh Nabi Daud yang bertubuh kecil. Ya, yang kedua, kekuatan manusia itu tidak kekal. Ya tidak, anak-anakku semua yang ada di rumah. Kalian lihat dari anak-anak yang bayi, kemudian tumbuh dewasa, kemudian menjadi tua, yang tadinya tidak kuat, semakin kuat-kuat, dan kembali tidak kuat lagi. Nah, itu contohnya salah satunya Al-Qawi. Semakin umur manusia bertambah, maka badan manusia tidak sekuat waktu muda. Ada ungkapan anak-anakku semua yang ada di rumah, yang solih dan solihah, di atas langit masih ada langit. Ini maksudnya adalah menuntut kita tidak boleh sombong. Artinya apa? Belum tentu orang yang kuat menjadi orang yang paling kuat. Karena apa? Kita merasa kuat, paling kuat, tetapi pasti ada orang yang lebih kuat, yang sama-sama kuat. Sehingga kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang firman Allah. Ya, anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Firman Allah yang menerangkan tentang Al-Qawi itu tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 74. Ingat, surat Al-Hajj ayat 74. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullah haqqa qadarih. Innallaha qawiyyun aziz. Perhatikan, nanti kalau di sini ada qawi, berarti surat ini adalah menunjukkan bukti atau firman Allah tentang sifat Al-Qawi. Paham ya? Kalau di sini Al-Qawi, maka itu surat yang menceritakan atau menunjukkan tentang sifat Allah Al-Qawi. Paham ya? Artinya apa? Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Begitu ya anak-anakku semuanya. Nah, hikmahnya setelah kita mempelajari sifat Al-Qawi Allah, maka yang pertama, kita harus yakin bahwa sumber kekuatan itu adalah Allah. Tidak dukun, tidak pohon, tidak benda, ataupun tidak apapun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jika diberi kekuatan, maka orang tersebut akan melindungi yang lemah. Ingat, jika diberi kekuatan, maka akan melindungi yang lemah. Tidak menindas, tidak menganiaya. Yang kelima, berusaha menjadi mukmin yang kuat fisik dan mental. Ingat, ketika menjadi seorang mukmin yang kuat fisik itu ya bagaimana dengan berolahraga. Ketika disuruh olahraga ya dilakukan dengan sepenuh hati, dengan semangat, tidak males-malesan untuk menjaga atau menciptakan kekuatan fisik yang sangat prima. Dan juga mental anak-anakku semuanya. Mentalnya harus bagaimana? Harus berani. Disuruh membacakan, misalkan bercerita di depan kelas, berani. Ya, begitu. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kekuatan untuk memperjuangkan agama Islam. Paham ya? Lanjut nggih, kita yang kedua, sebelumnya kita membuat kesepakatan bahwa dengan Asmaul Husna ini kita mengetahui bahwa Allah Maha memiliki kekuatan. Allah yang mengatur alam raya ini, memberi rizki kepada semua makhluknya, yang menggerakkan planet-planet alam raya, bisa berputar pada tempatnya, semua itu hanya karena kekuatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang melindungi. Ingat, hikmahnya kalau orang yang sudah beriman kepada sifat Al-Qawi Allah, tidak percaya bahwa kekuatan-kekuatan itu ada dimiliki oleh makhluk selain Allah. Tidak ada yang menandingi. Contohnya dengan dukun, dengan pohon. Wah, pohon itu ternyata memberikan kekuatan dan sebagainya. Tidak. Kekuatan hanya milik Allah. Ingat, jangan sampai kita menjadi orang yang musyrik. Musyrik itu adalah menyekutukan Allah. Paham ya?
Lanjut, sifat Al-Hakim. Al-Hakim Allah itu artinya tadi apa? Ayo anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Maha bijaksana. Dialah Allah yang maha bijaksana dalam segala hal. Allah adalah hakim yang paling bijaksana. Tidak seperti manusia. Bisa dibeli dengan uang. Bisa dibeli dengan jabatan dan sebagainya. Ingat sekali lagi, Allah adalah hakim yang paling bijaksana. Selanjutnya, bijaksana itu memiliki arti selalu adil dalam memecahkan masalah kehidupan bagi hambanya. Harus kita percaya itu. Selanjutnya, contohnya. Contoh sifat Al-Hakim. Jika kita perhatikan bentuk tubuh kita, kita akan mengetahui bahwa semua makhluk diciptakan dengan bentuk yang paling bagus. Itu contoh yang pertama. Allah menciptakan badan kita itu dengan bentuk yang paling bagus. Yang kedua, contoh yang kedua, mata kita berada di depan dan bisa digerakkan kanan kiri, itu juga contoh. Hidung berada di bawah dengan menghadap ke bawah, itu contoh yang ketiga. Yang keempat, kedua tangan kita samping kanan dan kiri, ya. Dan telapak kaki kita berada di bagian paling bawah. Coba bayangkan kalau hidung kita saja hadapnya ke atas, apa yang akan terjadi? Pasti ketika air hujan akan masuk dan membuat kita bersin-bersin terus. Ya tidak? Iya. Makanya kita harus bersyukur. Ya, diberikan bentuk badan dengan sebaik-baiknya. Contoh Allah bijaksana. Kemudian firman Allah tentang tentang Al-Hakim ini tercantum dalam surat Az-Zukhruf ayat 84 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. Wahuwal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Lanjut ya. Baik, hikmahnya. Setelah kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Hakim, maka kita harus yakin bahwa Allah adalah yang maha paling bijaksana, yang memberikan kepada makhluknya sesuatu yang paling atau yang terbaik. Yang kedua, meyakini bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, yang akan membalas semua perbuatan baik dan buruk. Dan yang ketiga, orang yang meyakini sifat Al-Hakim, maka dia akan bersikap adil dan bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tugasnya yaitu silahkan anak-anak yang pertama melihat YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai kalian paham apa yang Bu Erna sampaikan. Kemudian yang kedua tugasnya adalah merangkum 2 Asmaul Husna. Yang ketiga rangkuman difoto dan dikirim di Google Classroom. Paham? Baik. Itu saja perjumpaan kali ini dengan Bu Erna. Kita lanjutkan 2 Asmaul Husna pada perjumpaan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.